adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Hari Minggu ini kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Geni. Tapi sebelum itu, yuk kita semua bangkit berdiri untuk bernyanyi lagu pembuka, yaitu Tuhan Yesus Baik. Dan akan dilanjutkan dengan doa pembuka oleh Kakak Gaby ya. Oke, yuk semuanya kita bangkit berdiri. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga kami boleh sampai di cerita hari Minggu ini. Berkati Tuhan Kakak Gaby yang akan bercerita, kiranya Kakak Gaby bisa dengan benar menyampaikannya sesuai dengan isi dalam Alkitab. Berkati juga kami, supaya kami bisa dengan tenang dan baik mendengarkan cerita ini. Serta bisa kami masukkan ke dalam hati kami, pikiran kami, dan kami pun bisa melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, layakkanlah kami menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada yang bisa tebak gambar ini gambar apa ya? Ya, benar sekali. Itu gambar orang berdoa. Kakak mau tanya, di sini siapa yang suka berdoa?
Oke, kakak yakin semua pasti suka berdoa. Biasanya adik-adik berdoa pas kapan aja ya? Pas mau makan, benar. Pas mau tidur, benar. Pas lagi sakit minta kesembuhan, benar. Pas ulang tahun, benar. Pas lagi takut, doa juga nggak? Doa juga, benar. Nah adik-adik, kakak punya satu cerita, yaitu tentang raja yang dipilih Tuhan untuk menggantikan ayahnya memimpin bangsa Israel. Raja itu adalah satu-satunya raja yang meminta hikmat dan kebijaksanaannya dalam doa kepada Tuhan. Ayo, siapa yang bisa tebak raja siapakah itu? Benar sekali, Raja Salomo. Nah, kali ini kakak mau cerita tentang Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah raja yang setia kepada Tuhan. Ia setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan memberkatinya. Raja Salomo mengajak semua orang Israel untuk setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bersama-sama orang Israel, Raja Salomo membuat bait suci atau rumah Tuhan yang menjadi tempat untuk berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Raja Salomo sangat bersemangat sekali loh adik-adik untuk membangun rumah Tuhan selama 7 tahun. Dan 7 tahun itu Raja Salomo memimpin bangsa Israel membangun rumah Tuhan yang kuat dan indah. Di rumah Tuhan yang kuat dan indah itulah akhirnya Raja Salomo bisa berdoa meminta berkat kepada Tuhan. Dia berada di mimbar dan berlutut menengadahkan tangannya ke langit dan ia berdoa. Sekarang bagaimana? Terpujilah Tuhan Allah Israel. Langit seluruhnya pun tidak cukup luas untukmu. Apalagi rumah ibadat yang telah aku bangun ini. Ya Tuhan Allahku, namun dengarkanlah kiranya doaku. Semoga Engkau melindungi rumah yang telah Kau pilih sebagai tempat ibadat ini. Semoga Engkau mengampuni aku serta umatmu apabila kami menghadap ke rumah ini dan berdoa kepadamu. Dengarlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, dan Engkau akan mendengarnya di surga. Apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni kami. Terpujilah Tuhan yang memegang janjinya dan memberikan kita kedamaian. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia menyertai nenek moyang kita, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah. Dan Tuhan Allah memberkati Salomo menjadi raja yang hebat. Tuhan memberkati keluarganya serta orang-orang yang bersama dengan dia. Nah, dari cerita Raja Salomo ini, kita bisa belajar untuk setia mendengarkan firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan ingat adik-adik, berdoa itu bukan hanya jika ingin meminta atau sedang sedih saja ya.
tetapi kita berdoa untuk semua hal dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi senang dan bahagia. Kita pun harus mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa karena sudah disertai dan ditemani sehingga kita mampu melewati hari demi hari di hidup kita sampai kita bisa merasakan perasaan bahagia dan senang. Dan sekarang kakak minta adik-adik untuk mengulangi perkataan kakak Gaby. Oke? Yes. Saya akan setia berdoa dalam kondisi apapun serta mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Saya akan setia berdoa dalam kondisi apapun serta mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, perkataan itu diulangi terus ya tiap saat supaya ingat. Nah sekarang kakak mau tanya lagi, apakah adik-adik mau bersyukur karena memiliki Tuhan yang baik? Yes, kakak yakin adik-adik pasti menjawab semuanya iya. Tenang adik-adik, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan Tuhan pasti mendengar dan menjawab semua doa-doa kita, doa-doa adik-adik, seperti Tuhan menjawab doa-doa Salomo. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung cerita kita pada hari ini. Yuk semuanya kakak undang bangkit berdiri, kita menutup cerita kita dengan menyanyikan satu lagu, yaitu Saya Senang Berdoa. Bangkit berdiri dan memakai gaya ya, oke? Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk menutup cerita kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami hari ini. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami senantiasa berdoa kepadamu dalam kondisi apapun. Bukan hanya berdoa untuk meminta sesuatu dan ketika sedih, namun ajar kami untuk berdoa juga ketika hati kami merasa bahagia dan bersyukur. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk menjadi seperti Raja Salomo yang setia mendengarkan dan melakukan semua firman-Mu. Tuhan, kami tahu kami masih kecil, tapi kami menyerahkan diri kami, hidup kami, hanya ke dalam tangan-Mu saja untuk Engkau pakai menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga dan sekeliling kami. Sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami setelah ibadah ini Tuhan. Kiranya kami bisa menyelesaikan kegiatan kami hari ini dengan baik dan lancar. Ampunilah kami apabila selama mendengarkan cerita hari ini, kami melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.